Shalom, Bapak Ibu bisa dikasihi Tuhan. Shalom. Kita lambaikan tangan dulu. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita bahwa apapun yang kita alami seminggu ke belakang, penyertaan Tuhan ada. Kita menyembah Tuhan bukan karena supaya kita ditambah disayang sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari bukan karena supaya kita tambah disayang sama Tuhan, karena Tuhan memang udah sayang sama kita. Tapi itu bukti bahwa kita mengucap syukur sama Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan di rumah, dalam setiap pelayanan yang kita lakukan di pekerjaan maupun di gereja, kita percaya bahwa akan ada mahkota kekal yang kita terima. Setia terus mengiring Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mau iring Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Takkan pernah ku sesali, seakan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah air mata, ku saksikan
kami untuk setia melayani Engkau Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, Kau ditinggikan dengan setiap puji-pujian kami Tuhan. Kau disenangkan dengan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami setia mengiring-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Biar kami naikkan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau dimuliakan dengan setiap pujian kami. Kau dimuliakan dengan setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau baik. Haleluya, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat kasih sayang-Mu buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Ini kami ya Roh Kudus, kami bawa ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa Tuhan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami berdoa selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan salam kita ke kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan itu baik, buat setiap kebaikannya kita mau naikkan pujian. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin.
Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Kuasamu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mungkin kemarin hari Minggu kita ibadah, terus hari Senin kita menjalankan aktivitas kita. Ternyata siang-siang tiba-tiba gempa. Siapa di sini yang dari lantai atas turun? Waktu di kantor, saya dari lantai 11 turun ke 1. Ya, nggak terasa, akhirnya turun, kaki sakit, tapi harus naik lagi karena tiba-tiba ternyata di Cianjur kejadiannya kita nggak sangka parah ya. Sampai hari ini masih terus kita dicari korbannya. Jadi kita setiap hari harus breaking news, gak berhenti-berhenti karena korban terus dicari. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa ketika kita merasakan itu, wah gempa, heboh segala macam, tapi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, itu semua anugerah Tuhan, amin. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di hidup kita. Ayo lakukan sesuatu, ini waktu yang terbaik buat kamu. Saya masih kasih kamu kesempatan buat hidup, amin. Tetap sukacita iring Tuhan, amin. Kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita surga
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terasa Bapak Ibu ya, kalau sukacita surga nyata itu rasanya wow gitu kan. Sebelum duduk kita kasih salam lagi ke kiri kanan kita. Kita kasih shalom lagi. Mungkin ada yang baru datang juga, kita kasih shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan pujian tentang rasa syukur. Karena bersyukur itu adalah dasar dari penyembahan kita. Bersyukur itu adalah bukti dari iman yang kita miliki. Dan kalau kita bersyukur, ada aliran-aliran berkat. Kita percaya ada aliran berkat Tuhan buat setiap kita. Sama seperti keran air. Kalau kita gak mengucap syukur, keran itu akan mampet. Tapi kalau kita mau hidup dengan rasa syukur, pelan-pelan kita percaya, kita imani ada keran yang terbuka. Keran berkatnya Tuhan, keran damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Kita mau datang di hadapan Tuhan lagi. Karena tangannya tak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup. Terima kasih Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar
Baby untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Kita naikkan lagi, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, amin, ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam amin. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, bersama-Mu. Kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Engkau berikan kami kesempatan yang indah pagi hari ini untuk datang kepadamu, ke rumah-Mu ini, untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, biarlah setiap pujian yang telah kami angkat ke hadapan-Mu sebagai persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan, juga boleh menjadi berkat bagi kami setiap pribadi, memberikan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kepada kami pencerahan agar kami jadi anak-anak-Mu yang berhikmat dalam menghadapi situasi saat ini, di mana kami diperhadapkan kepada banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi tubuh kami. Tetapi kalau kami tahu akan kehendak Tuhan, kami sadar semuanya Tuhan izinkan adalah demi kebaikan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, silakan Engkau beracara untuk menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan ini kepadamu. Silakan Engkau beracara ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hatimu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk belajar dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, salam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur saudara ya kepada Tuhan, minggu yang keempat di bulan November
Ya, saudara-saudara bisa hadir seberapa banyak saudara yang dapat berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan ini. Haleluya. Minggu depan kita akan masuk minggu pertama di bulan Desember. Tidak terasa ya, kita sudah mau mengakhiri akhir tahun 2022 ini. Haleluya. Saudara, kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Minggu yang keempat, silakan klik. Ya, judulnya apa? Iya, kehilangan tapi tak ditinggalkan. Diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-14. Sebenarnya sampai ayat ke-15 sudah sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, sampai ayat yang ke-15. Kehilangan tapi tak ditinggalkan. Ya, judul firman Tuhan ini sebenarnya saudara ya ingin menyampaikan tentang berbagai pergumulan hidup kita di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, kita tahu semua bahwa kalau bicara tentang persoalan hidup, pencobaan, tantangan, bukan sesuatu yang rahasia bagi kita. Ya, sebenarnya saudara, kesusahan, kesulitan hidup kita itu sudah tergambar ketika seorang bayi lahir, ya, dari sang ibu. Awal yang kita dengar, saudara, yang pertama kita dengar, kira-kira bunyinya apa? Tertawa atau menangis? Ya, menangis. Sampai hari ini saya belum pernah ya dengar ada bayi begitu lahir langsung ngakak tertawa. Nggak ada, saudara ya. Yang ada tangisan. Memang ini bersifat alami ya, artinya memang dari dulu, dari zaman Adam, ketika Kain lahir ya udah tangisan yang menunjukkan bahwa bayi itu tidak bisu nantinya. Malah kalau ada bayi lahir tidak nangis, waduh saudara biasanya dipukul-pukul, dibuat menangis. Jangan sampai anak ini nanti begitu dewasa gak bisa ngomong, alias bisu. Nah, tetapi juga yang ini saya katakan, sejak lahir kita dimulai dengan tangisan. Ada satu gambaran bahwa nanti ke depan kita akan banyak mengalami persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah kita kehendaki, yang tidak pernah kita minta, tapi itu terjadi. Memang kita awalnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan yang terjadi, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan bisnisnya, ada yang kehilangan mata pencaharian atau usahanya. Bahkan ada yang kehilangan rasa kemanusiaan karena diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ya. Cepot. Iya, ya enggak, gua salah ya. Ya. Coba dulu dah. Oke. Kita baca saja saudara ya firman Tuhannya di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus mengungkapkan tentang pengalaman hidupnya ketika dia melayani pekerjaan Tuhan atau memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Dan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya yang pahit di dalam pelayanan memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia menjadi buta. Tuhan menyuruh Ananias untuk mendoakannya atau menyembuhkannya. Ananias awalnya berkilah. Tuhan, orang ini datang ke sini ingin membinasakan umat-Mu. Ingin membunuh, ingin memenjarakan. Tapi kata Tuhan, orang ini akan menjadi alatku. Dia akan banyak mengalami penderitaan karena namaku. Tapi dia nanti akan memberitakan namaku, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada orang Israel. Dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kepada Paulus ini, saudara, betul-betul menjadi kenyataan di dalam pelayanan. Tadi kita sudah baca. Dan tentu ini adalah pekerjaan iblis yang tidak senang pemberitaan Injil, yang tidak senang ada jiwa-jiwa yang menjadi percaya dan mereka boleh diselamatkan. Pekerjaan iblis itu apa? Menindas supaya orang putus asa. Tetapi Paulus berkata, kami tidak putus asa. Kami tidak terjepit. Kami tidak sendirian. Dan kami tidak binasa. Menindas, memenjarakan, menghempaskan, dan berbagai macam usaha iblis. Nah, kalau Paulus bisa lolos, bisa kuat, bisa mampu menghadapi keadaan, tentu bukan karena kemampuan Paulus, tapi karena kemampuan Tuhan yang bekerja luar biasa untuk membela Rasul Paulus. Demikian juga saudara, sebagai contoh lain dikatakan Ayub. Ketika Tuhan izinkan iblis mengganggunya, menjamah Ayub. Ayub mengalami pencobaan yang bertubi-tubi. Mulai dari kambing dombanya habis. Sudah itu ternak keledainya habis, untanya habis. Dan termasuk anak-anaknya semua 10 orang yang mati lagi mengadakan pesta. Karena ditiup angin, rumah roboh dan mereka semua mati tertimpa. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab berkata dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak berkata-kata sesuatu yang menyalahkan Tuhan. Dia tetap menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya dengan lapang dada. Saudara, ini dua tokoh yang memang sangat penting saudara kita ambil contoh dalam kehidupan kita. Mengapa mereka kuat? Mengapa mereka mampu menghadapi situasi? Sampai-sampai mereka seperti Ayub contoh, kehilangan harta benda, kehilangan anak yang lebih daripada harta benda. Bahkan nanti di kemudian hari termasuk kesehatannya pun diizinkan Tuhan digerogoti. Untuk membuktikan bahwa Ayub ini
tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tahu ada musibah yang terjadi yang membuat banyak orang menangis, menderita, khususnya bagi mereka yang tertimpa musibah gempa, ya seperti yang dikatakan dalam puji-pujian tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu sesuatu yang memilukan, ya, berurai air mata karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan segala sesuatunya. Nah, banyak orang saudara yang tidak tahan menghadapi ujian ini bisa ambil keputusan mengakhiri hidupnya. Tentu itu bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, kita tetap berdiri teguh seperti Paulus dan seperti Ayub. Nah, saudara, klik lanjut. Kita langsung. Apa yang harus kita perbuat supaya kita setia kepada Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita? Sebenarnya bukan setia ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat? Kira-kira begitu saudara. Kuat dan setia kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Nah, ada 3 poin di sini. Kita langsung saja klik yang pertama. Tetap memberitakan Tuhan. Tetap memberitakan Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, saya baca ayat 5. Ya, Bapak Ibu lihat di layar ya. Ayat yang kelima. Sebentar ya, maaf. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Sehingga sebagai Tuhan dan kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, memberitakan Tuhan ini tentu bukan hanya sekadar hanya penginjilan saja yang dilakukan, tetapi juga termasuk saudara kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh gereja. Sebenarnya dalam gereja saudara ada 3 pokok tugas gereja ya. 1 itu marturia, bersaksi, penginjilan, ya, memberitakan Tuhan. Yang kedua itu koinonia, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ya seperti kita saat ini saudara. Yang ketiga itu diakonia, melayani. Melayani dalam arti saudara memberikan bantuan-bantuan. Katakanlah kalau bahasa sekarang berupa sembako kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti kasus misalnya gempa bumi ini. Ya. Orang gereja menyalurkan bantuan, tapi ya sayang ya, diperlakukan yang tidak sepantasnya. Seharusnya ya terima dengan sukacita, namanya juga bantuan dan orang membutuhkan bantuan. Tapi ya sudahlah. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan, tapi dalam poin ini kita hanya membahas tentang memberitakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah merupakan salah satu rasul yang berjuang dengan begitu gigih. Boleh dikatakan melebihi rasul-rasul yang lain. Begitu gencarnya, begitu bersemangatnya untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar mereka mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus ini bukan sekadar karena panggilan iya. Tapi apa yang dia kerjakan ini karena didorong oleh kasih kepada Tuhan. Oleh kasih kepada jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Karena itu apapun taruhannya, nyawa sekalipun, bukan dia pengen mati karena tua, bukan saudara ya. Tapi kalau Tuhan memang menghendaki harus dihadapi, ya hadapi saja.
Karena bagi orang percaya, kembali kepada Tuhan itu lebih baik daripada tetap berada di dunia ini. Karena Paulus sendiri berkata, aku dihadapkan kepada dua pilihan, kembali kepada Tuhan atau tetap bersama kamu. Tapi andai kata aku izinkan Tuhan tetap bersama kamu, agar aku tetap bisa memberitakan firman, melayani. Tapi kalau aku sudah kembali kepada Bapa, itu jauh lebih baik. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu berbagai macam pengalaman hidup karena pemberitaan Injil, kata Rasul Paulus, semuanya aku alami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dianiaya, karam kapal, kelaparan, ketelanjangan, dalam arti nggak punya pakaian, di tubuh hanya katakanlah tinggal celana, kedingin, semua terjadi. Bahkan pernah dianiaya, katakanlah dibunuh, dikira orang mati, ternyata dia masih hidup lagi. Kenapa saudara? Karena cintanya, karena kasihnya kepada jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dia pergi dari satu benua kepada benua yang lain, dari satu pulau kepada pulau yang lain, dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Injil, supaya di sana ada orang-orang yang diselamatkan. Karena itu kata Paulus, andai kata Injil itu masih tertutup juga, maka itu akan tertutup bagi mereka yang memang akan binasa, sehingga mereka tidak memiliki terang hidup. Tapi bagi mereka yang mempercaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dia memiliki terang hidup. Sehingga sinar kemuliaan Elohim itu akan nampak pada wajah Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, orang percaya dengan orang gak percaya, kalau kita lihat luarnya saudara ya, secara lahir kelihatan sama saja. Katakanlah kalau kita di Indonesia, rambut sama hitam, kulit sama sawo matang, ya kecuali kayak saya sawo busuk saudara ya. Kelihatan secara lahir ya gak ada bedanya. Tapi saudara, walaupun saya tidak bisa melihat secara sempurna, orang percaya kepada Tuhan dengan orang gak percaya kepada Tuhan, biasanya sedikit banyaknya saudara tergambar, terlihat dari aura wajahnya atau aura kehidupannya. Nah apalagi saudara di dalam roh. Di dalam roh, orang percaya kepada Tuhan itu ada kemuliaan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita ini. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, anak Tuhan itu sangat diincar oleh iblis untuk ditindas, untuk dibuat bingung, supaya dia putus asa, dianiaya, agar katakanlah dia tinggalkan Tuhan, dihempaskan, dihabisi. Yaitu karena iblis saudara. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah karena itu Paulus selalu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, termasuk juga kepada orang-orang non-Yahudi. Malahan Rasul Paulus dijuluki sebagai Rasul non-Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Dan memang kenyataannya benar. Paulus karena ditolak oleh bangsanya sehingga dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain.
sehingga bangsa-bangsa lain juga menerima keselamatan dari Tuhan. Karena itu saudara, kalau misalnya saudara ada anak Tuhan, dulu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, lalu dia tinggalkan Tuhan. Bukan saja jemaat saudara, termasuk hamba Tuhan juga yang bisa tinggalkan Tuhan. Artinya dia ibarat secara fisik itu gambarnya seperti orang bunuh diri. Karena dia tidak lagi memiliki kehidupan, kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa kata Rasul Paulus berkaitan dengan Injil yang dia beritakan? Kita baca saudara di dalam, ini enggak ada ayatnya saudara ya di situ, maaf. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi, orang Israel, orang Yunani, ya ini katakanlah mewakili bangsa-bangsa lain, disebut Yunani. Dulu Paulus tidak mengenal Kristus, seperti setelah dia dipanggil Tuhan dan mengenal Tuhan. Dulu dia menolak Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Tapi melalui suatu pengalaman melihat Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan Yesus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah saudara, Paulus sangat yakin, Paulus sangat percaya bahwa Yesus itu adalah anak Elohim, Juru Selamat manusia. Karena itu dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang percaya. Percaya kepada Tuhan. Saudara, seperti yang pernah saya saksikan dulu pada khotbah yang lalu, saya bersyukur saudara, saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Saya dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, termasuk ya tentu orang tua dan adik-adik saya. Tidak ada yang memberitakan, tapi ya namanya cara Tuhan saudara ya, ada saja untuk memanggil saya melalui pendidikan Yayasan Seminari Betel, melalui pendidikan SPG Betel Banjarbaru. Karena nggak punya biaya, nggak punya ongkos untuk sekolah, ya udah masuk ke sekolah Kristen. Nah, melalui cara itu saudara, saya mengenal Tuhan. Ya mungkin juga yang lain secara mujizat bisa mengenal Tuhan, melihat penampakan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. Atau ada juga saudara orang yang awal-awalnya berbuat jahat terhadap orang gereja. Ada satu contoh, ada seorang hamba Tuhan namanya Abraham saudara, tadinya namanya Muhammad. Dia senang banget menganiaya orang Kristen, memperlakukan jahat orang Kristen. Salah satu cerita saudara, ada seorang penginjil, orangnya kecil-kecil aja katanya, kurus-kurus. Orang ini bawa kertas. Belakangan dia tahu bahwa itu traktat ayat-ayat firman Tuhan. Dia ngomong sama tukang beca segala. Begitu tahu bahwa dia penginjil, akhirnya mereka bersepakat untuk menganiaya orang ini. Suatu ketika mereka tangkap orang ini, lalu dibawa pakai motor. Ya, satu motor 3 orang, yang satu orang, ya untuk menghimpit orang. Dibawa saudara, di tengah jembatan dikatakan orang ini dipegangin, pegang tangan 2 orang, pegang kaki 2 orang, diayunin ke sungai dari atas jembatan yang kira-kira ketinggiannya 6 meter. Diayun, dilepaskan ke bawah sana. Ya,
mungkin orang itu nggak mati saudara, ya, karena air. Tapi andai kata karena batu, kepalanya ya bisa tewas juga. Tapi di kemudian hari saudara, Bapak Abraham ini bertobat. Awal-awalnya dia bermimpi. Mimpi ada kertas yang jatuh dari langit ke bawah. Begitu dia lihat ada gambar seseorang lagi gendong domba. Lalu Bapak Muhammad ini sebelum namanya berubah jadi Abraham bilang, aku nggak butuh gambar, tapi gambar itu ngomong, ikut aku. Tapi dalam bahasa Jawa saudara ya, jadi ngomongnya dalam bahasa Jawa. Tuhan Yesusnya juga ngomong dalam gambar itu, ngomong pakai bahasa Jawa. Ya, melu aku, kamu selamat. Nah, ikut aku, kamu selamat. Gambar itu ngomong, itu terjadi 3 kali. Nah tentu ada proses-proses lain lagi yang membuat orang ini akhirnya ambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Nah karena itu saudara, dia nasihatkan kalau ada orang atau jemaat diperlakukan jahat sama orang, jangan nyumpahin, tapi doakan orang itu, ampuni orang itu, biar dia juga selamat. Dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki tetap memberitakan Injil karena ini adalah kehendak Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, selagi kita diberikan sekali lagi kesempatan, kita akan laksanakan kehendak Tuhan ini. Nah yang kedua, klik. Ya, tetap menyadari kekuatan Elohim. Tetap menyadari kekuatan Elohim. Kita baca saudara ada di ayat, kita kembali ke 2 Korintus pasal 4 tadi. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Elohim, bukan dari diri kami. Saudara, Rasul Paulus menyadari sebagai manusia juga punya batas-batas kelemahan. Tetapi kalau dia masih bisa berdiri, dia masih bisa kuat, itu bukan karena kekuatan dan gagahnya, tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau dia masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk melayani, itu karena pertolongan Tuhan. Secara manusia, mungkin saja saudara, dia sudah lama habis. Tapi Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, sehingga dia masih tetap ada sebagaimana dia ada. Demikian juga saudara Ayub. Ayub yang istilahnya ditimpa oleh pencobaan bagaikan orang yang dipukuli babak belur. Coba saja saudara, harta habis. Anak harta kesayangan lah artinya habis. Istri Ayub memang tidak diceritakan saudara ya, istri Ayub meninggalkan Ayub. Tapi tidak tertutup kemungkinan istri Ayub juga meninggalkan Ayub ketika Ayub betul-betul bukan nol lagi, kayaknya minus sudah hidupnya. Apalagi ketika Ayub sudah diserang oleh penyakit borok, sehingga orang kalau melihat dari jauh sepertinya gak kenal lagi bahwa dia adalah Ayub. Luar biasa. Harta habis, anak udah gak ada, istri mungkin meninggalkan dia, lalu badan penuh dengan borok. Tapi dalam semuanya itu, Ayub tetap menunjukkan kesetiaannya, keteguhannya kepada Tuhan. Sekalipun dia dibujuk oleh si istrinya untuk berkata yang tidak baik kepada Tuhan.
Malah Ayub menjawab, kamu ini seperti orang perempuan gila. Kata-kata yang tidak patut diucapkan terhadap Tuhan. Tapi Ayub tentu dia punya pendirian untuk teguh memelihara hati, memelihara bibir mulutnya untuk tidak berkata jahat terhadap Tuhan. Nah, di kemudian hari saudara, apa yang terjadi? Setelah Tuhan melihat kesetiaan Ayub, kekuatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan, tiba waktunya Tuhan ingin memulihkan Ayub. Tuhan suruh Ayub supaya mendoakan teman-temannya yang berkata tidak baik terhadap Tuhan. Sebab hanya doa Ayub yang didengar oleh Tuhan terhadap mereka. Setelah mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu Ayub mendoakan mereka. Yang tentunya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka yang jahat itu. Nah, khusus untuk Ayub, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. 2 kali lipat dikatakan. Dulu kambing dombanya ada 7.000, sekarang menjadi 14.000. Tentu tidak mendadak, sudah itu proses. Dulu untanya ada 3.000, sekarang menjadi untanya 6.000. Dulu ada 500 pasang lembu, sekarang menjadi 1.000 pasang lembu. Dulu ada 500 keledai betina, tidak disebutkan jantannya saudara. Sekarang ada 1.000 keledai betina. Tidak termasuk emas perak, tidak terhitung budak-budaknya. Begitu Tuhan memberkati secara luar biasa. Tentu Ayub menyadari hal ini terjadi di dalam kehidupannya, bukan kebolehannya putar otak untuk bagaimana menjalankan usaha bisnis ini supaya ternak-ternaknya cepat beranak pinak, supaya usahanya maju. Tetapi Ayub sadar kalau bukan karena Tuhan yang membela dia, menjaga dia, melindungi dia, dan memberkati dia, tidak akan mungkin terjadi sebagaimana ada saat ini. Kekayaannya 2 kali lipat. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian juga Rasul Paulus saudara menyadari kalau dia mampu memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dia mampu menghadapi berbagai pencobaan yang silih berganti, bukan karena kekuatannya. Dia sadar bahwa di dalam dirinya ada kekuatan Tuhan yang memampukan dia. Dalam Efesus 4 ayat 13, enggak usah dibuka ya saudara ya, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ayat lain saudara, coba kita buka ya sebentar. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini untuk memberikan dorongan kepada setiap jemaat, setiap hamba-hamba Tuhan termasuk, supaya kita ini kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuat kuasa-Nya. Saya percaya saudara,
Kita anak-anak Tuhan diberikan otoritas untuk melawan setiap kekuatan-kekuatan luar yang bukan dari Tuhan. Saya pernah, saudara, saya mau pergi ke rumah sakit Cikini, bawa adik saya cuci darah. Itu di kebun jeruk mau belok, tiba-tiba ada polisi nongol. Langsung nyuruh minggir ke saya begini. Ya saya minggir. Ada apa, Pak? Lampunya nggak nyala. Waktu itu saudara lampunya harus nyala kalau jalan, saudara ya. Motor saya nggak dinyalain, bukan kayak sekarang ya udah otomatis nyala. Oh, dulu ada yang memang dihidupin. Pak, maaf Pak, saya lupa nyala. Wah, langsung dia ambil kwitansi itu, saudara, apa namanya tuh, tilang itu, ya. Ya, saya bilang dalam nama Yesus saya ikat roh pungli atas polisi ini. Ya, tapi saya nggak kedengaran saudara ngomongnya ya. Saya bicara dalam hati. Oh, dalam nama Tuhan saya ikat. Entah bagaimana saudara, mau nulis nggak jadi dia. Oh udahlah Pak, mau kemana? Mau ke rumah sakit Pak, ini antara ada saya cuci darah. Ya udah jalan aja. Nggak jadi saudara. Ada lagi yang lain tuh di perempatan Meruya ya itu. Saya mau ngajar lagi saudara ke daerah Karangtengah. Saya nggak tahu kalau ada polisi di ujung jalan itu. Saya belok, ternyata nggak boleh lewat situ. Pak, saya mau ngajar Pak, saya ada jam ngajar. Oh Bapak guru ya? Iya. Akhirnya dilolosin saudara, tapi itu karena guru saudara ya. Nah, saya berapa kali saudara karena saya bilang guru, saya dilewatin. Ya karena dia yang memberikan pengampunan maaf kepada saya ya terima kasih dalam hati saya. Tapi saudara, saya percaya ketika kita mengikat roh pungli atas polisi atau siapa saja, Tuhan akan bela kita sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya setiap orang atau setiap anak-anak Tuhan itu memiliki kuasa Tuhan. Nah, saudara, tadi sedikit ayat yang selanjutnya dikatakan, karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Kita pasang senjata Tuhan pada diri kita. Ayat lain mengatakan, kenakanlah baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh untuk melawan serangan-serangan si jahat. Saudara, iblis itu digambarkan, ini ada penglihatan orang saudara ya. Iblis itu cuma bawa pentungan. Padahal kita ada senjata dari Tuhan. Senjata kita apa? Ya firman Tuhan, ya nama Yesus. Ya kekuatan kuasa Roh Kudus. Tapi kita tidak pergunakan. Sehingga kita membiarkan apa yang dikerjakan perlakuan dari si jahat itu semana-mana terhadap diri kita. Padahal dikatakan kalau kita melawannya dengan nama Yesus, dia kalah. Tapi kita tidak melawannya. Nah karena itu saudara, kalau saudara memiliki pergumulan hidup, lawan dia. Karena saudara memiliki kekuatan untuk melawannya. Haleluya. Saudara sadar kalau kita mampu mengatasi persoalan hidup, mengalahkan persoalan hidup, itu karena kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang ketiga, tetap mengharapkan anugerah Tuhan, ya. Tetap berharap pada anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baca ayatnya di ayat yang ke-15. Dari Efesus 4 tadi ya. Efesus saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Elohim. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, baik kita dalam keadaan baik-baik saja, menyenangkan, sukacita. Nah, terlebih ketika kita menghadapi situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki batas-batas kemampuan, kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia berada dalam pergumulan, dia tetap memberitakan Injil. Dia sadar bahwa kalau dia mampu itu karena kekuatan Tuhan untuk terus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan nama Yesus, dan orang menjadi percaya. Dan itu terus Tuhan tambahkan bilangan orang menjadi percaya. Itu karena Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Apalagi saudara kalau saat-saat ini saudara memiliki pergumulan hidup dalam, katakanlah, usaha saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, apapun saudara. Jangan sampai kita tetap membiarkan diri kita dalam keadaan terpuruk. Tuhan ingin supaya kita bangkit dari keadaan kita. Kita mau memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Supaya kita bisa menang. Kita bisa pulih. Kita bisa lepas. Atau kita yang sakit, kita bisa sembuh dari penyakit. Kita bangkit dari keadaan kita, berseru kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Ayub juga. Ketika dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Usaha Ayub dipulihkan. Entah bagaimana seluruh saudaranya memberikan sumbangan. Sekeping uang dan 1 cincin emas sebagai modal. Kelihatan kecil katakanlah, tapi karena tangan Tuhan yang memberkati, usahanya bisa bangkit kembali. Bahkan tadi dikatakan kekayaannya menjadi 2 kali lipat di kemudian hari. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang yang mencoba membuka usaha bisnis. Kayu gelondongan dibuat bahan bangunan. Mungkin papan, mungkin kayu ring atau apalah balok saudara. Pertama gagal. Ya mungkin dia salah perhitungan untuk bagaimana. Dia coba lagi. Usaha lagi. Yang kedua gagal lagi. Dia bangkit lagi. Begitu ada modal usaha yang sama lanjutkan. Ternyata yang ketiga dia berhasil. Saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus punya pengalaman. Ayub punya pengalaman. Pengalaman hal-hal yang katakanlah tidak menyenangkan, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam kita menata kehidupan kita, usaha kita, apapun saudara di kemudian hari. Supaya kita bangkit dari keadaan kita. Saya tidak tahu saudara, hari-hari ini mungkin ada di antara saudara merasa seperti ditindas. Yang ingin membuat saudara terhimpit. Saudara dibuat habis akal. Kebingungan. Agar saudara putus asa. Saudara merasa seperti orang yang dianiaya. Diperlakukan semena-mena seperti tidak manusiawi. Tapi ingat bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada apapun keadaan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu
tetaplah kuat, tetaplah teguh, dan andalkan Tuhan, supaya kita tetap kuat dan setia dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, dan dalam memuliakan Tuhan. Amin. Baik, saya serahkan kepada pemusik untuk acara selanjutnya. Kita angkat pujian. Haleluya. Ya, kita angkat pujian. Aku berserah, kami berserah. Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Sekali lagi, kami berserah. Kami berharap, kami berharap, Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. kami percaya, kami percaya, kami pada Yesus Juru Selamat. Kami percaya. kami berdoa, haleluya. Kami berdoa, kami berdoa pada Yesus Juru Selamat. Kami berdoa. haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa, mohon kekuatan dari Tuhan untuk melawan setiap gangguan-gangguan, serangan-serangan dari si jahat yang ingin membuat kita terhimpit, yang ingin membuat kita putus asa, yang ingin membuat kita ditinggalkan. Tetapi ingat, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk mereka, setiap pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Mungkin mereka sedang merasa seperti orang yang kehilangan segala sesuatu, di mana si jahat ingin menghancurkan kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba mohon, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jamahlah mereka setiap pribadi. Berikan kepada mereka kekuatan. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan jahat yang ingin menghancurkan kehidupan mereka,
kami perintahkan tinggalkan keluar dari anak-anak Tuhan. Dan biar Tuhan pemulihan dari Engkau menyertai mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata sampai di sini. Tetapi biar Roh-Mu Tuhan senantiasa mengingatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Agar kami tetap kuat dan setia kepada-Mu. Karena itu biar kami terus melayani Tuhan. Kami menyadari dalam diri kami ada kekuatan Tuhan. Dan kami senantiasa berharap pada anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Midjani untuk firman Tuhan-Nya, agar kiranya memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta nanti Kak Marlin untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala hal yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, baik materi, baik kesehatan Tuhan. Tetapi sebenarnya kami akan memberikan apa yang Tuhan telah berikan berbentuk materi Tuhan, supaya apa yang kami berikan bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Terima Sukacita Surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi. Kini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Itu sudah mulai Natal. Kita mulai dari Natal sekolah minggu. Natal sekolah minggu akan diadakan hari Sabtu ini, tanggal 3 Desember 2022 di Kuntum Funfield Bogor. Mungkin bisa ditayangkan. Jadi ini sekalian pengumuman buat orang tua yang anaknya berpartisipasi untuk Natal ya. Yang pertama dulu, anak-anak memakai kaos berwarna biru ya. Jadi buat anak-anak diingetin pakai kaos warna biru, terus juga membawa baju ganti minimal 1 set, karena nanti di sana setelah Natalan kita ada keliling di Kuntum Funfield itu, terus juga bawa anduk, bawa topi jangan lupa, terus juga nanti bawa minum, maksudnya bawa botol minum, tapi nanti disediain refillnya sih di sana sama kita. Terus untuk makan siang, snack semuanya udah kita siapin juga. Di sana juga ada warungnya Kak. Jadi anak-anak juga gak usah bawa banyak snack karena di sana juga ada kalau mau.
Terus juga kalau orang tuanya nggak ikut, misalnya anaknya dititip sama kita guru sekolah minggu, tapi misalnya Ci dia ada alergi ini infoin ke kita ya. Nah untuk hari Sabtu itu bagi yang kumpul di gereja itu jam 7 kita udah kumpul di gereja ya di sini, nanti kita berangkat sama-sama. Kecuali yang mau orang tuanya sama orang tua yang mau berangkat langsung ke Bogor, nanti infoin aja, oh ntar misalnya si ini mau langsung berangkat sama orang tua ke Bogor ya. Tapi untuk yang mau ikut ke gereja nanti disiapin juga kendaraan di sini. Jam 7 kumpul, setengah 8 kita udah jalan ya. Jadi supaya nanti jam setengah 9-an lah ya. Oh jam 7 berangkat ya? Oh justru jam 7 berangkat, jadi jangan sampai di laut jam 7 ya. Jam 7 ternyata berangkat, jadi ya setengah 7 lah udah pada kumpul di sini. Jam 7 kita berangkat, jadi dari pagi nih kita udah jalan, jam 7 kumpul kita berangkat. Sehingga kita gak telat, di sana bisa ibadah Natal. Lalu di sana ada aktivitas macem-macem, ada kasih makan apa ya? Kelinci dan lain-lain sebagainya, terus tangkap ikan juga dan lain sebagainya. Nanti makan siang baru kita pembagian hadiah gitu. Terus Ci kalau orang tua atau anak yang masih mau daftar bisa nggak? Bisa ya. Orang tua 146.000 dan anak-anak 75.000 disubsidi dari sekolah minggu. Jadi itu subsidi buat anak-anak yang mau ikut 75.000, udah dapat snack, makan siang dan sebagainya. Gitu aja sih. Demikian pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan. Ibadah tetap berjalan seperti biasa jam 9 pagi di sini, dan kita berdoa untuk Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember sih ya. 18 Desember. Untuk amplop Natal juga udah mulai bisa dikumpulkan ke panitia. Kita akan tutup ibadah kita. Kalau mau ada pertanyaan nanti seputar Natal silahkan ke sebelah, ke guru-guru silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang. Kita akan tutup ibadah kita minta untuk Bapak Pendeta Tony Setiawan menutup dalam doa. Nanti akan doa terakhir oleh Opa, doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, menguatkan kami, bahwa di dalam kehilangan yang kami alami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau justru membawa kami kembali untuk kami tetap fokus. Hidup kami tetap mengarah kepada kemuliaan demi kemuliaan. Hidup kami tetap memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, walaupun di tengah kehilangan yang kami alami. Hidup kami tetap fokus untuk kami terus berharap kepada anugerah Tuhan. Hidup kami tetap fokus untuk kami tetap melihat bahwa hanyalah Tuhan kekuatan hidup kami. Saat hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu sudah menyampaikan firman Bapak Pendeta Midiani, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Tuhan tolong, kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata untuk keluarga hamba-Mu ini. Saat hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya menjelang memasuki masa pemilu, persiapan-persiapan yang diadakan. Tuhan, Kau campur tangan. Untuk Indonesia secara khusus kami berdoa untuk keamanan nasional. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Setiap TNI Polri ataupun setiap organisasi-organisasi massa dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan bagi negeri ini. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa lebih daripada itu. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah saat hari kami berdoa selalu curahkan terus roh takut akan Tuhan bagi Indonesia ini. Gereja-gereja Tuhan bersatu hati untuk membangun negeri ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani benar-benar bersinergi dapat membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa selalu Tuhan program pemerintah yang dijalankan, Tuhan berikan hikmat pengertian sehingga setiap program dijalankan dapat terlaksana, terrealisasi dengan baik.
Dan kami berdoa selalu saat hari ini, siapapun pemerintah negeri ini, presiden selanjutnya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas negeri ini. Kami juga berdoa bagi pelayanan di tempat ini, Tuhan Kau campur tangan. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan untuk program gereja, Natal umum, Natal sekolah minggu, ataupun setiap tatanan ibadah yang sudah kami kerjakan, kami siapkan. Biarlah semuanya ini bukan sekedar suatu rangkaian kerja, tetapi menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap ibadah yang kami kerjakan. Kami berdoa selalu juga bagi gembala sidang kami, Tuhan tolong. Dalam usianya saat hari Tuhan berikan kekuatan, pengurapan-Mu yang baru. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar mengandung kuasa Tuhan. Setiap kami dipulihkan, setiap kami Tuhan diberi semangat, setiap kami Tuhan dinasehati melalui hamba-Mu gembala sidang kami. Berkati keluarga gembala sidang kami, apapun yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan punya rencana yang indah. Bagi jemaat Tuhan yang ada di sini, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan beban berat Tuhan berikan kelegaan, dalam keadaan kesulitan ekonomi tidak tahu harus berbuat apa, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup buka jalan. Kuasa Tuhan nyata bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di Hikmah, ataupun setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang dalam keadaan bingung resah. Kami percaya Roh Kudus menjamah, membukakan jalan, memberikan pengertian, hikmat, pertolongan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan mari Tuhan lindungi kami semua. Biarlah saat hari ini kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami semua. Roh-roh jahat yang menghalangi perjalanan kami pulang dalam bentuk apapun juga, segala kuasanya kami tengking di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala kuasa yang kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Tiba saatnya kami hendak menerima doa berkat dari hamba-Mu. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Sebab Bapa sudah memimpin, melindungi dan memberkati ibadah raya kami dan juga sekolah minggu dari awal, pertengahan sehingga selesainya. Tuhan, kami mau pulanglah bersama-sama dengan kami seperti ketika Engkau menyertai kami berangkat dari rumah masing-masing. Semua roh-roh mara bahaya, malapetaka, celaka, kematian dan maut kami ikat dan hancurkan kuasa kalian. Kami tolak semua rancangan malapetaka si iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita semua bersama-sama. Mulai pagi ini, siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.